itu sebuah simfoni yang menyatu, membatik dan bersolawat, tetapi pakainya bahasa Jawa. Saya itu usia 47, itu seperti generasi terakhir, karena anak muda sekarang itu sangat sedikit yang mau belajar membatik. Saya menengarai hanya ada 2-3 orang yang belajar membatik. Lantunan kidung lama-lama terdengar dari rumah sederhana di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mereka adalah ibu-ibu pembatik yang sedang khusyuk melantunkan ayat-ayat kitab Tarajumah karangan Kiai Haji Ahmad Rifai sambil mencanting batik. Bagi perempuan jemaah Rifaiyah, membatik sambil melantunkan kitab Tarajumah yang berbahasa Jawa dan beraksara pegon ini adalah kebiasaan atau lelaku yang diturunkan oleh pendahulu mereka sejak hampir 1 abad lalu. Lelaku yang kini hampir punah karena tak ada lagi generasi muda yang mau meneruskan. Kalau batik, prosesnya sampai berbulan-bulan dan tidak langsung laku kadang-kadang. Maka mereka meninggalkan ini pelan-pelan, dan ternyata pelan-pelannya sangat pelan, dan sekarang kita hampir punah. Miftah-Utin atau akrab disapa Utin adalah satu dari sedikit perempuan Rifaiyah yang mau terus melestarikan batik Rifaiyah. Bagi ibu berusia 47 tahun ini, membatik bukan sekadar menggores malam di selembar mori. Membatik adalah perjalanan yang sudah ia tekuni sejak umur 9 tahun. Membatik itu sebuah perjalanan hidup kami, karena setiap perempuan anak-anak Rifaiyah pada waktu itu usia 9 tahun, setar 9 tahun semuanya belajar membatik. Itu di era tahun 80-an. Jadi seluruh perempuan Rifaiyah, anak-anaknya itu pasti bisa membatik. Sehingga membatik itu merupakan sebuah lelaku perempuan Rifaiyah. Utin dan perempuan Rifaiyah lainnya belajar membatik dari para ibu mereka. Untuk mengisi waktu luang, sepulang sekolah, mereka melihat dan mengamati proses membatik dan kemudian menirukannya. Membatik hanya diajarkan kepada anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki mengikuti ayah mereka bekerja. Namun, kini batik Rifaiyah mulai kehabisan penerus. 10 tahun terakhir terjadi penurunan drastis jumlah pembatik Rifaiyah di Kabupaten Batang. Dari yang sebelumnya tercatat ada 116 orang pada 2016, sekarang hanya tersisa 35 orang saja. Itu pun rata-rata berusia lebih dari 45 tahun. Saya itu usia 47, itu seperti generasi terakhir, karena anak muda sekarang itu sangat sedikit yang mau belajar membatik. Saya menengarai hanya ada 2-3 orang yang belajar membatik. Sebenarnya orang tua itu ingin sekali mentransfer ilmu batiknya pada anak-anaknya. Cuman kesempatannya yang sekarang itu sudah berubah, sangat berubah dari zaman saya dulu.
Menurut Utin, ada dua hal yang menyebabkan anak-anak muda enggan meneruskan batik Rifaiyah. Faktor pertama terkait waktu luang. Anak-anak saat ini sibuk dengan pendidikan formal di sekolah serta pelajaran tambahan untuk mengejar target ujian. Faktor lainnya, batik dianggap tidak menguntungkan dari sisi ekonomi. Kemudian setelah mereka memasuki dunia kerja, ternyata batik itu tidak memberikan apa-apa. Batik itu prosesnya lama, tetapi income-nya sedikit. Anak muda tentu nggak tertarik karena mereka mempunyai kehidupan lain dengan kami dulu. Sekarang serba berbayar, gitu. Jadi mereka memilih pekerjaan yang bisa mendatangkan uang dengan cepat. Seperti kerja di pabrik itu kan setiap bulan atau setiap minggu, kalau di kita sekitar kita itu setiap minggu itu dapat uang. Untuk menghimpun kembali para pembatik Rifaiyah dan mengajarkan keterampilan membatik kepada anak-anak muda, Utin kemudian mendirikan kelompok usaha bersama atau KUB yang diberi nama Tunas Cahaya. Selain sebagai tempat produksi dan pemasaran kain batik serta peralatan batik lainnya, KUB juga menjadi ruang belajar dan berdiskusi bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dalam batik Rifaiyah. Ini kita berupaya untuk berbagi ilmu dengan anak-anak muda. Salah satunya kita menjadi pengajar bagi anak muda siapa saja yang mau belajar di tempat kami. Kemudian dari pemerintah juga menginstruksikan kepada para anak-anak SD, SMP, SMA untuk belajar batik di sini. Jadi kami kelompok usaha bersama itu memberikan ilmu kepada pelatihan batik anak-anak yang datang ke sini. Itu 1 minggu bisa 2 kali dari SD sampai SMA. Salah satu anak muda yang tertarik melestarikan batik setelah bergabung dengan KUB Tunas Cahaya adalah Nur Wahidah. Perempuan berusia 24 tahun ini memang sudah akrab dengan Canting dan Malam sejak kecil. Pasalnya, Ibu Wahidah juga aktif membatik. Ketertarikan Wahidah untuk meneruskan usaha batik menguat setelah ia mendapatkan pelatihan dari Miftahuddin pada 2015. Saya umur 10 tahun, pertama kali ada pelatihan dari Mbak Utin dan Pak Willy. Terus, kenapa suka membatik? Dari keluarga semuanya membatik. Alasannya tadinya kan iseng-iseng ada ibu yang batik, terus ikut gitu. Terus mau coba-coba, terus diberi kain, disuruh nyanting, sedikit demi sedikit bisa. Kini Wahidah yang sudah menikah dan memiliki 1 anak bisa menambah pendapatan keluarga dari menjual karya batiknya. Ia bisa membatik sambil mengurus anak dan rumah tangga tanpa harus menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Membantu sekali, soalnya KUB pemasarannya itu dari KUB, karena kan kita dari kampung tidak kenal orang-orang di luar sana yang ikut event-event. Jadi di sini orang kampung yang ke Mbak Utin minta dipasarkan, minta diajarkan. Rata-rata kain yang kasar itu ada yang 900 sampai 1 juta. Kalau yang paling halus bisa 3 juta. Wahidah merasa terbantu dengan adanya KUB Tunas Cahaya yang bisa memasarkan hasil karyanya, tak terbatas di Desa Kalipucang Wetan atau Kabupaten Batang saja. Batik yang dipenggal badan hewan yang dipenggal badannya seperti ini, itu dianggap sesuai dengan ajaran Islam yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Sebagai contoh misalnya kitab dari hadis dari Bukhari misalnya, itu sebutkan kalau umat Islam tidak boleh menggunakan motif hewan hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Batik Rifaiyah merupakan batik yang diturunkan dari murid atau santri ulama penting di pantai utara Jawa bernama Kiai Haji Ahmad Rifai. Ulama yang menyebarkan agama Islam pada abad ke-19 ini merupakan pahlawan nasional yang berani menentang penjajahan Belanda. Pada saat itu, batik digunakan sebagai sandang atau pakaian sehari-hari termasuk saat beribadah. Kalau batik Rifaiyah itu kan batik yang dikembangkan di sekitar desa Kalipucang Wetan dan Wates Alit, 2 desa. Nah, di desa ini itu tinggal masyarakat yang sebetulnya beraneka ragam ya. Tapi yang dominan itu adalah keturunan dari murid Kiai Ahmad Rifai, seorang pahlawan nasional dari Batang. Nah, para pembatik di 2 desa itu mayoritas adalah dari komunitas Rifaiyah. Oleh karena itu, batik dari desa Kalipucang Wetan Wates Alit kemudian disebut dengan batik Rifaiyah. Pada awal perkembangannya, batik Rifaiyah digolongkan sebagai batik Sogan atau batik pedalaman yang memiliki warna-warna gelap seperti hitam dan coklat. Namun, karena mendapat pengaruh kebudayaan Tionghoa dan daerah-daerah lain di sekitarnya, batik Rifaiyah kini bisa diklasifikasikan sebagai batik pesisiran. Warna-warna yang dominan adalah bang biron atau merah biru, serta batik 3 negeri yang banyak memadukan warna merah, biru, dan coklat. Karena terinfiltrasi ajaran-ajaran Islam, maka motif batik Rifaiyah memiliki keunikan. Misalnya tidak menggambarkan hewan secara utuh. Batik yang dipenggal badan hewan yang dipenggal badannya seperti ini itu dianggap sesuai dengan ajaran Islam yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Sebagai contoh misalnya kitab dari hadis dari Bukhari misalnya, itu sebutkan kalau umat Islam tidak boleh menggunakan motif hewan hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Membatik sambil melantunkan selawat dan kidung dari kitab Rifaiyah menjadi kebiasaan para pembatik. Kidung ini berisi petuah bagi umat manusia agar tetap berbuat baik dan mengingat akhirat. Ada pula kidung yang berisikan pelajaran-pelajaran fikih tentang tata cara beribadah atau bab yang lebih umum tentang kehidupan. Praktik berselawat dan melantunkan kidung ini tak lepas dari spiritualitas jemaah Rifaiyah. Yang namanya Islam itu kan bagian dari praktek spiritualitas seseorang ya. Dari agama Islam itu ada nilai spiritualitasnya. Jadi otomatis di situ akan ada seperti itu. Jadi kita bisa menduga, misalnya di Islam ada yang namanya itu puasa kan ya. Ada puasa, ada zikir gitu ya, ada sholawat, ada macam-macam. Praktek spiritualitas dari seorang umat Islam begini, otomatis pasti akan dibawa oleh dia pada saat melakukan pekerjaan apa saja, termasuk batik ya. Keunikan lainnya, batik Rifaiyah dicanting di kedua sisi kain. Umriyah menjadi maestro batik Rifaiyah tertua yang saat ini masih aktif membatik di Kabupaten Batang. Umurnya sudah 85 tahun, tetapi tangannya masih cekatan menggores malam di atas kain mori. Nenek yang akrab disapa Mak Sium ini mengaku tak pernah mengenyam bangku sekolah. Membatik adalah satu-satunya keterampilan yang bisa ia andalkan untuk mencari rezeki. Nah, Mak Sium, alasannya masih terus meneruskan batik niki kenapa, Mbak? Rasanya seneng pan di pumori putih tak gelar biak kok karo ado bati niki nggak ngobati malah kawis tak jur sapa. Nggih pan dadi terus loro tujuh lempit wis duwe batik. Lah mangke
damel malih ngeten sih lah nek mangsane payu mangke payu nggih seneng duit ngeten. Saben dinten Mbak Batik. Terus nggih Setiap hari? nek mboten batik malah lemes dadine. Dadi dewe arip protol dadine batik niku sih malah seneng mori putih kok jojo kabang ijo. Meski kini batik Rifaiyah diambang kepunahan, Mak Sium tidak memberi beban kepada anak muda untuk meneruskannya. Menurutnya, zaman memang sudah berubah. Nek batike mboten enten sing nerusaken, batike Ya, pun mboten saged sing batik niku. Mboten pun bubar mestine nek kula pun mboten meneruske batike. Mm. Larene niku mboten enten lare batik sakniki niku. Kon ken batik niku nggih mboten enten wedale ra wong kan kentenan sakniki niku. Pengajian terus ora ono mendeke. Pan sing pun lulus sekolah terus mangkate mondok ngeten sakniki niku dados mboten enten lare sampean. Pun moto gede yang Pak ajar batik niku mboten enten. Kita berharap kolaborasi yang dilakukan dengan banyak pihak saat ini dari para desainer, pemerhati batik gitu, dan juga di konsorsium ya kita berharap mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat batik Batang khususnya dan mungkin juga batik daerah yang terdekat ya. Miftahuddin berpendapat, pendidikan adalah jalan paling efektif untuk melestarikan batik Rifaiyah. Oleh karena itu, ia terus mendorong agar sekolah-sekolah di Kabupaten Batang mau memasukkan pelajaran membatik di kurikulum mereka. Ia bersama anggota KUB Tunas Cahaya berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain untuk mengadakan seminar, memberikan edukasi, bahkan pelatihan langsung bagi siswa-siswi. Batik itu sebuah skill yang tidak hilang, yang bisa membuat manusia tua itu mandiri. Banyak contohnya orang-orang tua mandiri karena membatik. Mereka berkreasi dan tidak cepat pikun, mereka tetap sehat, berhasil mandiri, tidak merepotkan orang lain dalam segi finansial. Itu membatik. Makanya batik itu kita harus mendengung-dengungkan bahwa batik itu sangat bermanfaat untuk bekal di hari tua. Itu harus kita dengungkan. Salah satunya adalah SMK Negeri 1 Warung Asem. Dengan dukungan konsorsium pengusaha peduli vokasi, Putin memberikan pelatihan membatik selama setahun terakhir kepada para siswi SMK. Hasil karya anak-anak itu kini bisa dipamerkan dan mendapat apresiasi dari kalangan luas. Kita berharap kolaborasi yang dilakukan dengan banyak pihak saat ini dari para desainer, pemerhati batik gitu, dan juga di konsorsium ya kita berharap mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat batik Batang khususnya dan mungkin juga batik daerah yang terdekat ya, karena bukan cuma Batang kalau tadi kita dengar ya, mungkin itu bisa menaikkan nama Batang tapi juga nama Indonesia saya pikir. Melihat respon dari siswa-siswi yang mulai tertarik untuk membatik, serta akses pemasaran yang mulai terbuka, Kepala SMK Negeri 1 Warung Asem pun mulai memasukkan pelajaran membatik ke kurikulum sekolah mereka. Meski belum masuk ke dalam kurikulum utama, membatik bisa disisipkan ke mata pelajaran kewirausahaan untuk jurusan tata busana atau diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal yang masih belum direplikasi di banyak sekolah di Kabupaten Batang. Kalau mungkin para pemangku kepentingan ini sudah mempunyai satu regulasi-regulasi, ya mungkin akan bisa berkembang. Regulasinya misalnya penerapan di kurikulum. Kurikulum mungkin tidak kurikulum induk, melalui ya mulok misalnya, muatan lokal, ya, begitu misalnya loh ini. Kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan yang ini bisa memproduksi, kalau tidak bisa eksis kan juga bagaimana.
ya, maka mungkin ada semacam kebijakan, ya, misalnya harus memakai batik anak-anak pelajar di hari-hari tertentu. Secara nilai bisnis, batik Rifaiyah sebenarnya memiliki banyak peminat. Pebisnis batik asli Kabupaten Batang pun kerap memasarkan batik ini hingga ke kolektor mancanegara. Harga batik Rifaiyah di kisaran 2 hingga 5 juta rupiah per kain pun membawa peluang keuntungan yang baik bagi para pembatik. Namun, tantangannya adalah pada ketersediaan barang. Minimnya jumlah pembatik yang masih bisa membuat batik Rifaiyah klasik masih menjadi kendala. Taruhlah kita mendatangkan tamu 1 bis dari Jakarta ataupun dari luar negeri. Sementara pilihan batiknya tidak bisa memenuhi untuk itu. Ini mana dulu nih yang mau didahulukan, kan kayak gitu. Dari sisi apa namanya, dari sisi produksi itu terkendala. Sekarang itu memang jumlah pembatik itu kalau boleh saya sampaikan itu tidak bertambah secara signifikan, Mas. Meski demikian, batik Rifaiyah sebagai karya seni juga tidak bisa serta-merta dijadikan barang industri. Harus ada tanggung jawab menjaga pakem dan filosofi batik sesuai yang diajarkan nenek moyang komunitas Rifaiyah di Batang. Selembar batik Rifaiyah itu bukan semata-mata kayak seperti produk industri, tapi itu adalah karya seni. Persis seorang pelukis kan dia bikin sendirian ya. Nah ini kira-kira batik Rifaiyah dan batik Batang itu mirip kayak karya seni. Otomatis pengembangan marketnya itu perlu diarahkan ke arah produk seni. Pada akhirnya mengajak anak muda untuk mau belajar membuat batik Rifaiyah adalah kunci untuk melestarikan peninggalan nenek moyang ini. Usaha ini tidak bisa dilakukan oleh Miftahuddin seorang diri. Usaha ini perlu dilakukan oleh semua kalangan yang masih peduli akan wastra identitas Kabupaten Batang. Kita berusaha, tapi kalau mungkin Tuhan menghendaki, alam menghendaki, dan saya memang berkali-kali meneguhkan dalam hati saya, Bismillah, kalau memang ini masih jalannya, batik Rifaiyah tetap ada. Tapi kalau keadaan zaman yang menghendakimu, tidak menyerah, cuman kita anut alurnya saja. Tapi untuk sekarang kami masih bertahap.